Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di cerita kali ini adalah sumpah serapah atau dendam arwah wanita yang dihakimi oleh warga dengan cara dibakar hidup-hidup di depan masa. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saat Neneng tengah bergumul dengan Marjuki, mereka tak sadar jika ada seseorang warga yang mengintip kelakuan bejat mereka melalui celah-celah bambu rumahnya. Sesaat air liur pemuda itu menetes, menyaksikan adegan panas yang tengah mereka lakukan. Tanpa sengaja, kakinya telah menginjak sebuah botol bekas minuman. Neneng dan Marjuki yang kala itu tengah asik berjumbu, menoleh ke arah suara tersebut. Lelaki berbadan kekar itu langsung memakai sarungnya. Begitupun Neneng. Wanita itu kembali mengambil kain berbentuk kemben yang kemudian dililitkan di tubuhnya. Merasa ketakutan, pemuda itu langsung berlari sambil berteriak. "Mereka berbuat mesum! Mereka berbuat mesum!" Teriaknya mengundang semua warga di kampung itu untuk membukakan pintu dan melihat ke arah sumber suara tersebut. Nafas pemuda itu tersengal. Ia pun berhenti tepat di depan rumah Kiai Abdul Salam. Sedangkan seluruh warga, sebagian sudah mulai berdatangan dan mengerumuninya, lalu disusul warga yang lain. "Ngomong oleh, apa maksudmu mau?" ujar seorang ibu-ibu yang diduga adalah istri dari Marjuki. "Itu mak, neng kono." Jemari tangannya menunjuk ke arah rumah bambu yang terletak paling ujung. "Loh, kui kan omahe Neneng." Ibu itu nampak terkejut. Begitupun para warga lainnya. "Marjuki mak, dengan Neneng lagi ucapnya dengan nafas yang masih ngos-ngosan. "Anu apa? Kamu ini yang jelas kalau ngomong," ujar ibu itu dengan nada sedikit emosi. Tarmin berjongkok, kepalanya menggeleng ke kanan dan kiri. Ia masih berusaha untuk mengatur nafasnya. Kae ning kono." Terus saja dirinya mengulang kata itu tanpa logat, yang jelas arah bicaranya itu kemana. "Sudahlah mbak, ayo dilihat sendiri aja," ajak salah seorang tetangganya. "Ya sudah ayo, sampai kamu ngarang cerita lagi, kupukul kepalamu," papar Ponira kepada Tarmin. Dua orang tersebut beserta warga yang lain memutuskan untuk menggebrek sendiri rumah yang ada di ujung perkampungan itu. Sedangkan pemuda yang menyebarkan berita itu nampak tidak turut serta. Dirinya masih deg-degan dengan apa yang dilihatnya tadi. Ia melangkah menuju emperan rumah Kiai Abdul Salam dan duduk di sana sambil menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Suara deretan pintu yang terbuat dari bambu itu setelah dibuka. "Bagaimana Kang? Ada siapa di luar?" tanya Neneng yang masih berada di dalam rumah. Marjuki menggeleng, lalu menutup pintu kembali. "Tidak ada siapa-siapa. Ayo lanjutkan lagi." Lelaki itu menggigit bibirnya, sembari matanya menatap dua buah dada Neneng yang terlihat menyembul. "Sebentar mas, aku ini ketakutan. Kamu kok malah..." Neneng menampik tangan Marjuki, dikala lelaki itu kembali menggerayangi tubuh semuknya. Neneng." Dua orang itu kaget setelah mendengar teriakan wanita dari luar rumahnya. "Tuh kan, sudah kuduga.
Itu kan suaranya istrimu, Mas. Ucap nenek yang sudah terlihat khawatir jika ulahnya itu dipergoki para warga sekitar. Terus, aku harus bagaimana? Terlihat Marjuki mulai ketakutan. Udah sana, sembunyilah di dalam kamar, biar aku yang menghadapi orang-orang di depan. Perempuan itu langsung mendorong tubuh Marjuki dan memintanya untuk bersembunyi dulu di dalam biliknya sampai situasi benar-benar sudah aman. Setelah itu, ia merapikan rambut dan kembennya terlebih dahulu sebelum membukakan pintu untuk menemui warga. Iya mbak, aku keluar. Saat pintu rumah dibuka, ia kaget karena rumahnya itu sudah dikepung oleh banyak warga. Mereka nampak menatap sinis ke arahnya. Karena kala itu, nenek hanya menggunakan selembar kain jarik untuk menyambut mereka. Loh, habis ngapain kamu? Tanya Ponira sambil berkacak pinggang. Ia semakin curiga dengan penampilan tak senonoh nenek malam itu. Padahal, cuaca malam itu menunjukkan bahwa hawa di kampung mereka cukup dingin. Anu mbak, aku habis mandi. Sahut nenek yang mencari alasan. Masa sih? Mandi kok malam banget? Mandi atau habis gituan sama suamiku? Ujarnya yang nampak belum percaya dengan apa yang diucapkan nenek padanya. Maksudnya apa ya mbak? Aku kok nggak paham. Gelit perempuan yang masih berdiri di atas punggung rumahnya itu sambil tetap membenahi kemennya yang nampak melorot. Ya, lebih baik lagi kalau kita langsung masuk saja ke dalam. Siapa tahu suamimu memang ada di sana. Hasut salah seorang warga itu padanya. Ponira mengangguk, tanda mengiyakan ajakan wanita yang di sebelahnya itu. Mereka berdua lantas masuk ke rumah itu tanpa permisi. Sedangkan warga yang lain cukup menunggu di luar, menunggu aba-aba dari dalam sana. Nenek yang nampak panik langsung menyusul dua orang itu ke dalam. Ia nampak sangat ketakutan jikalau mereka berdua berhasil menemukan Marjuki di dalam kamarnya. Mbak, ini kan rumahku. Tolonglah yang sopan. Dirinya mulai gelisah, mencoba mengadang dua orang itu yang hendak menerobos masuk ke dalam biliknya. Sudah sana minggir. Seorang ibu yang bernama Ponira menampik tangan nenek saat tangannya itu berusaha mengadang pintu kamarnya. Kamarnya berantakan mbak. Sudah jelas ini pasti habis gituan. Hasutumini lirih ke telinga tetangganya itu. Ia tak mau melepaskan kesempatan untuk terus menyalakan api di dalam hati Ponira. Alih-alih balas dendam karena dirinya sangat tidak menyukai kehadiran nenek di kampungnya. Karena gelap sekali memakai pakaian seksi saat keluar rumah, yang membuat para laki-laki termasuk suaminya menjadi gelap mata. Tidak ada apa-apa, ayo pergi. Setelah meneliti sudut ruangan itu serta memutari sekeliling rumah, mereka berdua tidak menemukan apapun di sana. Tak ada satupun lelaki yang berada di kamar itu, seperti yang dituturkan oleh Tarmin. Saat kaki Tarmin akan melangkah keluar menyusul Ponira yang sudah mendahulunya, ia melihat satu kaki yang tak sengaja terlihat di balik gorden jendela kamar itu. Karena saking senangnya atau apa, dirinya langsung saja menjambak rambut tetangganya itu. Mbak, itu ada yang sembunyi di sana, ungkapnya kegirangan. Aduh, rambut orang ini, seru Ponira sambil memegangi rambut yang baru saja ditarik oleh Tumini. Mereka lalu saling pandang ke arah yang dituju dengan wajah memerah. Langsung saja satu orang dari mereka menguak sosok misterius di balik gorden jendela itu. Dan benar saja, suaminya yang bernama Marjuki memang tengah bersembunyi di sana. Hal yang tak terduga lagi, lelaki itu hanya memakai sarung untuk menutupi kejantannya itu. Memang kamu ini ya,
Mata keranjang, kebanyakan tingkah. Ponira langsung mengembaskan beberapa pukulan ke tubuh Marjuki. Kurang apa aku ini, Pak? Apa goyanganku kurang? Ucapnya dengan nada ketus sambil meliuk-liukan badannya, menirukan gaya neneng yang centil saat bergoyang di atas ranjang. Sudah, ayo seret saja pesinan ini keluar. Tumini langsung menarik tangan neneng dan mengajaknya keluar rumah untuk memberikan kesaksian kepada warga setempat. Sedangkan Ponira, dirinya menyusul dari belakang sambil menjewer telinga suaminya. Sorak-sorai warga yang meneriaki mereka saat pasangan mesum itu telah digelandang keluar. Dengan seperti ini, kampung kita sudah tercemar. Seru seorang lelaki yang berteriak lantang karena mereka. Padahal dulunya, dirinya juga sangat kepincut dengan pesona kemolekan tubuh neneng. Lalu, para pria yang lainnya memilih untuk mundur dan bersembunyi di balik ketiak istrinya masing-masing. Walaupun mata mereka yang jelalatan itu tak bisa dibohongi, meski tubuhnya bersembunyi, namun netranya tetap menatap tubuh seksi nenek yang hanya berbalutkan kemben. Memang perempuan gatel, pantasnya kamu ini diginikan ya. Para warga yang lain langsung meraupi wajah neneng menggunakan tanah yang sudah dibasahi dengan air. Bagaimana jika wajahnya sudah kotor seperti ini? Apa semua masih tergila-gila dengan perempuan jalang satu ini? Tumini berteriak lantang yang sesungguhnya. Ucapannya itu ditujukan pada para warga pria hidung belang yang ada di sana, termasuk juga suaminya. Sudah, ayo langsung kita rak saja. Celetuk Ponira yang masih dalam keadaan emosi karena memergoki suaminya yang selingkuh dengan wanita bernama neneng itu. Tarmin, pemuda yang memberikan informasi tadi, tiba-tiba muncul di keramaian itu bersama Ustadz Abdul Salam dan juga Darmoko, suami dari Minul yang pernah tempo lalu dirayu oleh neneng. Namun beda dengan yang lainnya, Darmoko merupakan tipe suami yang sangat setia kepada istrinya. Walaupun pernikahannya dengan Minul tidak berdasarkan rasa cinta, melainkan karena dijodohkan oleh orang tuanya. Jangan main hakim sendiri, ibu-ibu. Ini kan bisa dimusyawarahkan dulu secara baik-baik, ujar Darmoko yang mencoba melerai suasana yang nampak sudah membara di sana. Alah, Ustadz Jaim Koidar, sok-sokan bilani sing wis jelas-jelas salah. Apa kau ya pengen ngerasa no tubuh si pelacur iki? Sentak Tumini sambil menjendulkan kepala neneng berulang kali. Astagfirullah, bagaimana ini Ustadz? Darmoko hanya mengelus dada, kemudian meminta saran kepada sesepuh desa yang berdiri di sebelahnya itu. Tenang para warga, tolong jangan main hakim sendiri. Wanita ini juga punya perasaan. Beliau memajukan langkahnya beberapa jengkal, mencoba menenangkan hiruk pikuknya suasana yang sudah kacau. Sudah ayo, jangan hiraukan yang lain. Langsung saja kita usir wanita liar ini dari kampung kita, teriak Tumini lantang. Sautan setuju dari warga yang nampak mengiyakan ajakan Tumini. Mereka semua lalu mengarak neneng ke jalanan dan dengan sengaja mendorong tubuh Ustadz Abdul Salam hingga tersungkur. Darmoko yang melihat kejadian itu langsung bergegas untuk menolong beliau. Sungguh keterlaluan memang mereka, ucapnya dengan menggelengkan kepala. Bakar, diusir pun itu masih belum cukup, ucap satu lelaki yang bersembunyi di belakang tubuh istrinya itu. Mendengar teriakan tersebut, Ponira dan Turmini bergerak cepat mengambil sebuah obor yang sudah disulut dengan api yang membara. Langsung saja Tum, gak usah kelamaan, ucap Ponira. Dua orang itu saling pandang, kemudian mengangguk.
dan tanpa takut langsung melemparkan obor di tangannya itu ke arah Neneng. Alhasil tubuh wanita berzina itu langsung tersulut oleh panasnya api. Panas, kalian semua keji, biadab. Aku mengutuk desa ini. Setiap malam akan kubuat kalian semua merasakan apa yang kurasakan. Arwahku akan terus bergentayangan dan meneror kampung ini. Suara teriakan pilu Neneng yang kemudian menjadi sumpah serapah dan mengutuk seluruh penghuni kampung tersebut yang sudah dengan sengaja menghakimi dirinya. Ucapan yang keluar dari mulut Neneng seakan membuat mereka bergidik ngeri. Lain halnya dengan tindakan yang sudah mereka berbuat pada wanita itu dengan berani. Kini nyali mereka seakan menciut. Namun semua itu telah terlambat. Mereka hanya bisa menyesali apa yang sudah terjadi di depan mata. Setelah itu, para warga membuarkan diri masing-masing dan meninggalkan tubuh itu yang sudah dilahap oleh si jago merah. Tak lama, Darmoko dan Ustadz Abdul Salam datang. Kemudian mereka langsung mengambil air dan menyiramkannya ke arah kobaran api yang ada di depannya itu. Setelah percikan api mati, terlihat tubuh gosong Neneng yang hampir semuanya melepuh. Sayangnya, nyawa Neneng sudah tak bisa diselamatkan, dan wanita itu tewas secara mengenaskan di tangan warga kampung. Darmoko lalu berniat menguburkan jenazah yang hampir menjadi arang itu dengan layak, melalui bantuan dari istrinya, Minul. Entah bagaimana nantinya proses pemulasarannya, yang penting jasad Neneng bisa langsung dikebumikan. Kematian Neneng yang tak wajar menyebabkan kampung itu seolah menjadi kampung kutukan. Berkali-kali rumah mereka diteror oleh sosok pocong berwajah menyeramkan yang selalu menggedor-gedor pintu rumah mereka. Seolah tiada yang sudi lagi membantu Darmoko untuk memakamkan jasad Neneng dengan layak. Lelaki yang mempunyai postur tubuh ideal itu harus turun tangan sendiri menyelesaikan segala proses penyemayaman dengan selebaran jarik sebagai bahan penutup. Minul, istri dari Darmoko, berupaya untuk mengkafaninya setelah selesai memandikan jenazah Neneng. Saat mulai proses itu, banyak sekali terjadi hal yang janggal selalu saja menghalanginya. Seakan-akan alam juga turut ikut andil, menolak tubuh gosong melepuh yang sudah menjadi mayat itu untuk dikebumikan. Angin malam itu mendadak kencang, kemudian disusul rintikan air hujan yang kian lama menjadi deras. Di atas langit sana, nampak gemuruh petir saling bersahutan, memekik pekatnya malam. Burung dan hewan yang semula bertengger di pohon mendadak berterbangan mencari tempat yang teduh. Kain kafan yang membalut tubuh Neneng menjadi basah kuyup. Tak mungkin pula jika mereka mengulangi proses itu dari awal dan menyiapkan satu selebaran kain bersih lagi sebagai pengganti. Waktu mereka akan terbuang sia-sia. Sedangkan jenazah itu nampak sudah menghipnotis mereka untuk segera menguburkannya ke liang lahat. Bagaimana ini Ustadz? Cuaca tiba-tiba tidak mendukung begini. Dilanjut atau... Monggo, dilanjut saja, tidak apa-apa. Ustadz Abdul Salam tetap berikan perintah agar jasad itu segera mungkin untuk dikebumikan. Suami dari Minul lalu mengangguk. Dengan bantuan dari istrinya, perlahan ia menyuruhnya agar menggulingkan jasad itu ke liang lahat, yang nantinya tubuhnya itu akan ditangkap oleh dirinya dan juga Pak Ustadz. Namun saat hendak mengangkat kepalanya, tiba-tiba seekor kucing garong hitam melompat begitu saja dari arah depannya melewati Minul dan juga jasad si Neneng. Wanita berkerudung itu pun kaget. Raut wajah beserta bajunya telah basah kuyup karena guyuran air hujan. Ditambah lagi, kini jantungnya semakin berdegup setelah melihat binatang itu dengan tak sengaja melompatinya. Mas, aku takut. Kata ibu kalau mayatnya diloncati kucing.
itu pertanda bahwa jenazahnya akan hidup kembali, atau bisa jadi arwahnya akan bergentayangan untuk menuntut balas. Papar Minul. Bulu kuduknya semakin meremang setelah mengucapkan kata itu. Kamu ini, Dek, ngomong apa? Itu cuma mitos. Semua kehendak yang di atas. Sudah, yo, bantulah aku. Tutur Darmoko setelah menjelaskan semuanya kepada istrinya. Betul apa kata suamimu. Lagi pula, tidak ada jasad yang bisa hidup kembali, ucap Ustadz Abdul Salam menimpali percakapan di antara mereka. Lewat dini hari, di bawah genangan air hujan yang masih turun membasahi tanah, Ustadz Abdul Salam, Darmoko beserta istrinya tetap meneruskan niatnya untuk segera memakamkan jasad nenek dengan layak. Semoga setelah proses kremasi ini, arwah nenek bisa tenang di alam sana, dan firasat buruk yang dirasakan Minul semoga tidak menjadi kenyataan. Hasil lahir tinggal menutup tubuh jenazah menggunakan beberapa papan kayu dan juga batu. Tak lupa, Darmoko membuka ikatan tali kain kafan yang ada di leher si mayat. Setelah semua proses selesai, mereka berdua langsung naik ke atas dengan dibantu oleh Minul. Kemudian disusul Darmoko yang mengulurkan tangannya kepada Ustadz Abdul Salam untuk mengangkat tubuhnya keluar dari liang lahat itu. Mereka lalu kembali berlanjut mengambil 2 buah pacul untuk menguruk tubuh jenazah dengan gundukan tanah yang masih basah, yang nantinya akan diratakan pada makam tersebut. Darmoko kemudian mengambil sebongkah batu besar untuk menandai bahwa gundukan tanah itu merupakan makam si nenek. Karena terbatasnya tenaga dan tak ada warga lainnya yang mau membantu, juga tanpa persiapan apapun, terpaksalah sebagai pengganti papan nisan. Mereka memutuskan menggantinya dengan meletakkan batu besar di ujung makam tersebut. Sudah yuk mas, ayo pulang. Besok saat kita ke pasar, kita mampir membeli bunga untuk taburan makam almarhumah. Tidak afdol jika semua makam dibiarkan polosan begini saja. Celetuk Minul kepada suaminya. Darmoko mengangguk. Setelah Ustadz Abdul Salam selesai membacakan doa, mereka bertiga kemudian memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Matur sembah nuwun Pak Ustadz, sudah bersedia membantu saya untuk memakamkan jenazah almarhumah dengan layak, ucap Darmoko sembari sungkem, menjabat dan mencium tangan beliau. Tidak apa-apa, namun sayangnya harusnya semua ini tidak terjadi. Jika di kota yang lebih besar, maka kasus seperti ini akan ditindaklanjuti. Tapi ya mau bagaimana lagi, yang namanya orang kampung kalau sudah ngamuk, demit ora tulit, setan ya ora doyan. Bukan begitu mas? Ujar sesepuh kampung tersebut, sambil sesekali menyelipkan satu candaan di dalam kata-katanya itu. Darmoko beserta istrinya pun turut tertawa mendengar ucapan dari beliau. Saat sudah berada di depan rumah Pak Ustadz, pasangan suami istri pun kembali untuk berpamitan. Karena mereka masih harus melewati rumah-rumah warga yang lain dan harus melewati area persawahan agar bisa segera sampai ke rumahnya sendiri. Memang, rumah itu merupakan peninggalan dari almarhum mertua Darmoko untuk istrinya, Minul, yang nantinya setelah putrinya ikut menikah, maka rumah tersebut akan berbalik nama menjadi rumah mereka. Selain itu, orang tua Minul juga meninggalkan beberapa petak sawah yang cukup luas, yang sebelum kepergian keduanya, mereka telah berpesan bahwa sawah tersebut akan kembali digarap oleh menantu beserta anak semata wayangnya. Namun Darmoko bukan termasuk tipe suami yang suka mengandalkan warisan dari keluarganya ataupun keluarga dari istrinya itu. Dirinya lebih memilih untuk berusaha mandiri dan bekerja keras sendiri demi untuk menafkahi keluarga kecilnya.
dan menggeluti sebuah pekerjaan menjadi pedagang sayur keliling di kampungnya itu. Terkadang, warga memandangnya dengan sebelah mata dan menganggap bahwa dirinya itu hanya menumpang hidup dengan mengandalkan harta warisan saja. Namun semua gunjingan itu tidak membuat Darmoko berkecil hati, apalagi berniat untuk membalas setiap hinaan dan cacian pedas itu yang selalu mereka lontarkan terhadap keluarganya. 2 pekan lalu, dirinya baru saja mendapatkan kabar gembira bahwa istrinya kala itu tengah dalam keadaan hamil. Setelah berhari-hari istrinya itu merasa mual dan memutuskan untuk mogok makan. Hal itu membuat Darmoko sangat mengkhawatirkan keadaannya. Apalagi saat kepikiran sesuatu, dirinya malah tak bisa fokus serius dalam pekerjaan. Ia lantas membawa Minul untuk mengunjungi puskesmas yang ada di kampungnya itu untuk memeriksa keadaannya. Walau jaraknya bisa dibilang cukup jauh dari rumah mereka. Dan pada hari itu juga, bidan yang bertugas mengatakan bahwa istrinya saat itu memang tengah dalam keadaan hamil muda dan usia kandungannya sudah memasuki bulan kedua. Rasa bahagia terpancar dari raut wajah Darmoko kala itu. Dirinya tak menyangka bahwa sebentar lagi akan ada malaikat kecil yang nantinya akan memanggil dirinya dengan sebutan ayah. Namun pada saat itu, setelah menguburkan jasad nenek, Darmoko terlihat nampak gelisah. Dirinya masih berdiri dan melamun di ambang pintu rumahnya. Sedangkan istrinya Minul memutuskan pergi ke dalam bilik untuk mengistirahatkan tubuhnya. Bisa-bisanya semua warga tertidur nyenyak setelah apa yang telah mereka perbuat terhadap almarhumah nenek. Beda dengannya, walaupun dirinya sudah berusaha memakamkan jasad dengan layak, namun masih ada satu hal yang mengganggu pikirannya kala itu. Dirinya masih teringat akan ucapan Minul saat di pemakaman tadi, mengenai mitos mayat yang tiba-tiba diloncati seekor kucing. Meski dirinya telah meyakinkan istrinya bahwa semua itu hanyalah tayul belaka, namun tak bisa dipungkiri, hati Darmoko masih nampak begitu gelisah. Semua ini menyangkut tentang kehamilan sang istri, bahwa pantang bagi wanita hamil untuk berada di sekeliling area pemakaman. Apalagi saat itu, istrinya juga turut membantunya untuk menguburkan jenazah nenek. Tapi semua itu ada alasannya. Mengapa ia melibatkan istrinya dalam hal itu? Karena jika dirinya meminta tolong kepada warga yang lain, belum tentu juga mereka akan setuju untuk membantunya. Mata hati mereka seakan telah tertutup oleh kebencian mendalam kepada almarhumah nenek sewaktu wanita itu masih hidup. Semua perbuatan meresahkan yang wanita itu lakukan seakan masih terbayang di pelupuk mata mereka. Ingatan-ingatan akan suaminya yang suka digoda untuk tidur dengannya seolah membuat mereka murka dan melampiaskan semua dendam amarah itu dengan membakar tubuhnya secara hidup-hidup. Hal itulah yang sedari tadi mengganggu pikiran dan juga di Darmoko. Dirinya takut jika arwah nenek bergentayangan untuk menuntut balas kepada warga penduduk kampung. Juga khawatirnya akan istrinya Minul yang saat ini tengah dalam keadaan hamil muda. Semoga saja firasat yang dirasakan istrinya itu tidak menjadi kenyataan, yang nantinya akan benar-benar mengutuk kampung itu, mendatangkan sebuah malapetaka besar bagi dirinya dan juga penduduk setempat. Terdengar sayup suara azan subuh yang berkumandang di kampung nan kecil itu. Sejenak mata Minul terbelalak. Tangannya nampak mencari sesuatu menggerayangi bantal tak bertuan yang ada di sebelahnya. Ia membuka matanya dan mendapati bahwa tubuh suaminya itu tidak ada di ranjang. Loh, kemana tuh Mas Darmoko ini? Mosok udah berangkat ke surau? Tumben-tumbenan awal sekali berangkatnya. Ocehnya sendiri. Minul pun bangkit. Seperti biasa, ia mengenakan kerpusnya kembali sebagai penutup rambutnya, lalu menarik sendal yang ada di bawah kolong tempat tidurnya
kemudian beranjak ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Letak bilik dan kamar mandi di rumah Minul memang terpisah. Begitulah keadaan tempat singgah sederhana miliknya itu. Mungkin bisa dibilang kecil, namun dirinya bersyukur karena memiliki tempat tinggal sendiri, walaupun tidak sebagus rumah-rumah warga yang lain. Ketika kakinya akan beranjak memasuki WC, tanpa sengaja mata Minul melihat pintu rumahnya itu masih dalam keadaan terbuka. Urunglah niatnya kala itu menunaikan hajatnya. Kini langkahnya menuju pada daun pintu yang masih terbuka itu. Alih-alih ingin menutupnya, Minul malah melihat suaminya itu tengah melamun di depan teras rumah. Ia lalu memutuskan untuk menghampirinya. "Loh mas, saya kira kamu tadi berangkat ke surau. Soalnya pas aku bangun, aku lihat kamu sudah tidak ada di tempat tidur," seru Minul kepada suaminya itu. Lelaki berbadan tegap itu kemudian menoleh ke arahnya. "Ndak dek, mas malah belum tidur sama sekali," sahutnya. Darmoko lalu mengambil posisi duduk di kursi kayu yang ada di terasnya itu. "Loh, kenapa kau ndak tidur mas? Kok tak lihat-lihat sampean kayak cemas gitu. Ada apa toh mas?" tanya Minul yang mulai penasaran, sembari tangannya mengelus lembut rambut suaminya itu. Darmoko berganti mengusap perut Minul. Ditempelkannya daun telinganya itu untuk mendengar detak jantung janin yang ada di rahim istrinya. "Kamu sehat-sehat ya nak di perut ibumu?" Nampak lelaki itu tengah mengajak ngobrol calon bayinya, yang kemudian ia mendaratkan kecupan manis di perut sang istri. "Dek, perutmu ndak apa-apa toh?" tanya Darmoko. Dirinya seperti mengkhawatirkan keadaan istri dan calon anaknya yang belum lahir. Minul menggeleng sambil melihat perutnya yang sudah berisi. "Tidak, memangnya ada apa toh mas?" serunya yang heran melihat kegelisahan pada diri suaminya itu. "Maafkan mas ya dek, harusnya mas tadi tidak melibatkan kamu untuk memakamkan jenazah si neneng. Apalagi posisimu saat ini sedang berobat. Aku hanya khawatir dengan cabang bayi yang ada di dalam perutmu itu." Kini lelaki itu meraih tangan istrinya dan bersimpuh minta maaf di hadapannya. Minul mengangkat wajah suaminya yang kala itu dalam posisi tertunduk, kemudian menyuruhnya untuk bangkit dan berdiri. "Ndahlah mas, lagi pula aku yo kasihan melihat nasib almarhumah yang matinya tidak wajar itu. Ya kalau warga di sini mau bantu proses pemakamannya, wong satu orang saja loh, tidak ada yang sudi untuk menggali liang lahat untuknya. Aku masih kepikiran dengan cara mereka yang menghakiminya itu mas, yang sampai melemparkan obor karanya. Kok ya tidak habis pikir gitu loh aku ini. Bisa-bisa hanya setelah kejadian itu mereka malah tertidur dengan lelapnya," ujar Minul dengan menyampaikan keluh kesahnya itu terhadap Darmoko. Dirinya juga turut prihatin dengan apa yang menimpa neneng malam itu. Darmoko lalu memeluk tubuh istrinya. Mereka sama-sama saling menenangkan pikiran masing-masing. "Dek, lebih baik kita sholat berjamaah saja di rumah. Hari ini mas tidak kelanggar dulu. Badan mas juga rasanya capek sekali," paparnya pada Minul. "Oh iya mas, ayo sekalian kita berdoa untuk almarhumah. Semoga amal dan ibadahnya bisa diterima oleh Yang Maha Kuasa ya mas." Setelah itu, mereka berdua masuk ke dalam rumah untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Seperti biasa, Turmini juga bangun pagi-pagi sekali dan berniat berangkat ke pasar untuk membeli sayur mayur dan juga lauk pauk untuk sarapan pagi suami beserta anak-anaknya. Ia lalu bergegas mengambil handuknya dan buru-buru mandi
sebelum barang yang dibutuhkannya itu habis dibeli orang lain. Wajar saja, para pembeli di pasar kebanyakan berlomba-lomba untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Jika habis, maka mereka harus mencari menu yang lain untuk dimasaknya. Biasanya, Tumini selalu ke rumah Minul untuk berbelanja. Tapi mengingat ulahnya dan kematian tragis yang menimpa Neneng, nyalinya untuk keluar rumah pun menjadi menciut. Apalagi jika harus melewati daerah pemakaman untuk sampai ke rumah si Minul. Maka dari itu, dirinya memutuskan untuk membangunkan suaminya dan menyuruhnya untuk mengantarkannya ke pasar saja. Lagi pula, di pasar nanti, dirinya juga akan bertemu Darmoko yang menjajakan dagangannya di sana. Dilihatnya suaminya yang tertidur pulas di bawah ranjang tempat tidurnya dan beralaskan tikar nyaman. Pasti habis nonton bola iki. Makanya TV-nya lupa dimatikan. Ocehannya yang kala itu melihat televisinya yang masih dalam keadaan menyala. Kini kan jadinya boros listrik. Bukannya orang yang melihat TV, ini malah TV-nya yang melihat orang tidur. Cerocosnya sembari bangkit untuk mematikan benda elektroniknya itu. Kemudian Tumini beralih untuk membangunkan suaminya. Mas, sudah subuh. Ayo bangun. Tolong antarkan aku ke pasar sebentar. Ucapnya yang menggoyangkan tubuh suaminya itu dengan kasar. Terlihat suaminya itu yang menguap dan masih dilanda kantuk yang menyerang matanya. Tubuhnya kembali menggeliat merenggangkan otot-otot persendiannya. Belanja di Minul saja loh bu. Kok sukanya ganggu orang tidur? Gerutu suaminya. Kini tubuhnya kembali memeluk guling dan berniat untuk melanjutkan tidurnya lagi. Aduh Kang, aku ini takut. Soalnya kalau ke rumah Minul kan harus lewat makam dulu, ujarnya, yang kala itu kembali menggoyangkan tubuh suaminya. Ya udah, ayo. Sanalah mandi dulu. Akhirnya suaminya itu pun bangun. Kemudian menyuruh istrinya itu untuk mandi terlebih dahulu. Turmini kemudian melangkah keluar karena kamar mandinya terletak di luar rumahnya. Namun saat kakinya sudah di ambang pintu, wanita itu kembali meneriaki suaminya. Mas, sini. Minta tolong antarkan aku sebentar ke kamar mandi, teriak Tumini. Dengan langkah malas setengah ngantuk, suaminya pun keluar dari biliknya dan berjalan menghampiri suara yang kala itu tengah memanggilnya. Aduh, kok ya kebangetan sekali kamu ini Tum. Kayak anak kecil aja. Dumelnya lagi kepada wanita yang berdiri di depannya itu. Tumini nampak cengengesan mendengar ledekan dari suaminya itu. Aku takut mas keluar sendiri, serunya. Kali ini ia berganti mencengkeram erat lengan suaminya. Ya salahmu sendiri. Siapa yang nyuruh? Harusnya kamu itu gak begitu. Si Neneng kan juga manusia. Kok bisa-bisanya kamu malah menghasut warga untuk menghakimi dan bakar tubuhnya beramai-ramai? Kalau ini kota, mungkin kamu sudah ada di penjara Tum, papar suaminya. Lelaki itu tampak tak suka dengan tindakan yang berbuat warga beserta istrinya. Tumini kemudian melepaskan cengkeramannya pada lengan Parno. Maksudmu apa mas? Ngomong kayak gitu? Masih belum ikhlas ya? Apa mau nyusul Neneng ke neraka sana? Aku kok curiga. Jangan-jangan kamu juga sudah pernah menidurinya ya? Kesal dengan sikap suaminya yang seakan-akan masih belum ikhlas dengan kepergian Neneng. Kini Tumini malah menuduh suaminya itu telah berbuat macam-macam bersama perempuan itu. Bicaramu lama-lama ngelantur Tum.
Sudah sana mandi, keburu siang nanti. Aku tunggu di depan sambil nyurut rokok. Parno nampak mengalihkan pembicaraannya. Kemudian mendorong tubuh istrinya itu keluar pintu dan menyuruhnya segera siap-siap untuk mandi. Tengah asik bersenandung kecil sambil membersihkan tubuhnya, tiba-tiba dari arah belakang, tengkuk Tumini seperti tengah ada yang meniup. Wanita itu lalu memegangi area lehernya. "Ah, paling cuma angin," ucapnya yang tanpa menengok untuk memastikan. Ia pun melanjutkan kembali aktivitasnya. Lagi dan lagi, tengkuk lehernya kembali ada yang meniup. Namun kali ini, diselingi dengan tubuhnya yang seperti tengah dicolek oleh seorang. Padahal, di kamar mandi itu tak ada siapapun selain dirinya sendiri. Ia lalu memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Betapa kagetnya dirinya setelah mengetahui ada sesosok pocong berwajah gosong yang menatapnya dengan mata melotot. Seolah-olah 2 biji bola itu hendak terlepas dari matanya. Pocong! Sontak saja ia langsung berteriak dan keluar tanpa selai benang pun yang menutupi tubuhnya. Tumini ketakutan dan lari terbirit-birit ke arah teras, yang dimana di sana ada suaminya yang masih dengan santai menikmati sepuntung rokok yang terselip di area jari jemarinya. Tumini berteriak sekeras mungkin, hingga tak sadar bahwa dirinya keluar dari kamar mandi dengan keadaan telanjang bulat. Parno mendengar teriakan istrinya. Ia pun bangkit dan menemui istrinya yang tengah dilanda ketakutan. Namun, ada keanehan di sana. Semakin Tumini mendekat ke arahnya, semakin kabur pula pandangannya dikala melihat wajah sang istri. Sekejap wajahnya itu berubah menjadi wanita yang sangat cantik, dengan tubuh yang ideal yang sangat montok. Juga tinggi yang semampai dan rambut panjang sepinggang yang tergerai lurus. Lalu dengan sekejap pula tipu daya itu berubah menjadi seorang wanita yang sudah renta dan peot. Ia pun mengucek-ngucek matanya berulang, memastikan bahwa saat itu dirinya tidak dilanda kantuk lagi. Setelah wanita itu beranjak 2 meter darinya, alangkah terkejutnya Parno. Ternyata yang dilihatnya tadi bukanlah mimpi belaka. Semua itu adalah fakta. Wanita berbadan mulus dan molek itu tengah berada tepat di hadapannya, tanpa memakai selai benang pun yang menutupi tubuhnya. Kemaluannya pun langsung saja tegak, dan wajah yang ditatapnya saat ini adalah wajah yang selalu ia rindukan. Sudah lama ia menantikan hal ini, hal yang selalu ia idam-idamkan, yaitu bersetubuh dengan wanita yang sangat dibujanya di kampungnya itu. Entah setan apa yang memasukinya kala itu, sampai dirinya tak sadar bahwa orang yang dibicarakannya itu telah tewas karena amukan warga setempat. Ya, Parno berpikir, wanita yang ada di depannya itu bukanlah istrinya, Tumini, melainkan adalah Neneng, si wanita penggoda yang selalu haus akan belayan lelaki dung belang. Sontak saja tanpa sadar, ia segera menarik tubuh itu ke dalam pelukannya, menciumi bau harum rambutnya, mengendus aroma wangi tubuhnya, kemudian menggeletakkan perlahan tubuh itu di lantai teras rumahnya. Seakan telah terhipnotis oleh sesuatu entah apa itu, Parno tak takut jika perbuatan tak senonohnya itu malah menjadi tontonan warga. Apalagi teriakan Tumini sangatlah keras. Tak tahu apa yang ada di pikirannya kala itu. Dan sepertinya saat ini ada satu hal yang telah menutupi penglihatannya. Yang jelas-jelas wanita yang akan diajaknya bergumul kala itu adalah istrinya sendiri, bukanlah wanita bezina yang dipikirannya kala itu. Parno melihat kanan dan kirinya untuk memastikan keadaan aman terkendali, kemudian menutup daun pintu teras tersebut agar perbuatannya itu tak dilihat oleh anak-anaknya. Setelah itu ia celingukan ke arah depan jalan setapak yang biasanya dilalui orang-orang saat pulang ke surau. Masih sepi dan hening, mereka masih belum melewati jalanan itu. Ia pun langsung membuka sarung beserta bajunya. Kini kedua pasangan itu sama-sama dalam keadaan telanjang. Tumini tak tahu apa yang terjadi dengan suaminya kala itu. Ia sampai mundur beberapa jengkal untuk menghindarinya. Bukan maksud menolak ajakannya, namun anehnya
Mengapa hubungan intim itu harus mereka lakukan secara belak-belakan begini? Apalagi langsung di depan teras rumahnya. Seharusnya suaminya itu bisa menahan nafsunya dan mengajaknya untuk masuk ke dalam terlebih dahulu. Dirinya lalu tersadar dan melihat keadaan tubuhnya saat itu. Mungkin inilah yang membuat hasrat suaminya memuncak. Keadaan tubuhnya yang bugil telah memancingnya untuk segera menyetubuhinya. Ia agak sedikit merasa aneh karena selama berbulan-bulan suaminya itu tak pernah menyentuhnya. Bahkan untuk tidur saja, Parno pun lebih memilih rebahan di bawah, karena ranjangnya itu hanya cukup untuk istri dan juga kedua anak-anaknya saja. Walaupun begitu, sikap Parno memang tak seperti biasanya. Jangankan mengajak bersetubuh, mencium keningnya pun Parno tak pernah lagi. Lelaki itu dengan buas menarik tubuh itu ke pelukannya, menciumnya dengan buas dan mendorongnya tepat di atas lantai yang terbuat dari semen. Dirinya segera menungganginya layaknya seekor kuda, dan dengan nafas memburu, segera ia melancarkan aksinya itu secara cepat mungkin. Beberapa kali Tumini mencoba untuk melepaskan cengkeraman tangan Parno yang kala itu menggenggam erat kedua pergelangan tangannya. Namun apalah dayanya, kekuatan lelaki yang berhadapan dengannya ini jauh lebih kuat dibanding dirinya. Walaupun dirinya telah mencoba menggerakkan seluruh tangannya, tetap saja energinya pun tak sebanding dengan pria yang bergumul dengannya saat ini. Ia hanya takut jika perbuatannya itu dilihat oleh orang-orang sekitar. Derap langkah kaki terdengar mendekat. Semakin dekat saat ada beberapa orang lelaki melewati jalanan setapak yang ada di depan rumahnya kala itu. Daun telinga Tumini mendengar dengan jelas ada beberapa orang yang tengah berbincang-bincang sembari terus melangkahkan kakinya. Matanya mencoba mengintip dari celah dedaunan pohon yang tertanam di area rumahnya. Ternyata benar, orang-orang itu baru saja kembali dari sembahyang subuh. Ia pun sekuat tenaga mendorong tubuh suaminya agar menyudahi kesibukannya saat itu. Namun tetap saja Parno malah semakin liar dan terus melanjutkan perbuatan gilanya itu, walaupun itu dilakukan di depan teras rumahnya. Mata Parno merem-melek, merasakan kenikmatan surga dunia. Saat pandangannya tertuju ke arah depan, ia pun langsung melotot. Karena netranya menangkap sesosok pocong dengan muka gosong, sudah berdiri tepat di hadapannya. Bola mata yang merah seakan menatap, marah ke arah mereka berdua. Pocong! Teriakannya terdengar begitu lantang. Tumini lantas mendongakkan kepalanya. Wanita itu pun langsung terkejut karena pocong yang dilihatnya di kamar mandinya tadi tiba-tiba sudah berdiri di sana. Parno berniat untuk menyudahi aksinya karena kehadiran makhluk yang tadi undang itu. Dilihatnya kembali wanita yang tengah ditidurinya kala itu. Dirinya lalu dibuat kaget kembali setelah mengetahui ternyata yang diajaknya bersetubuh bukanlah Neneng, melainkan istrinya sendiri. "Loh, Tum?" ucapnya setengah kebingungan. Lalu, apa? Kamu kok gak malu sih, Mas? Sudah tak peringatkan jangan lakukan di sini, tapi kamu malah ngeyel. Oceh istrinya. Ketika hendak bangkit, Parno malah dibuat panik karena alat kelaminnya tiba-tiba tidak bisa dicabut. Sudah seluruh tenaga ia kerahkan, namun semakin ditarik, bukannya malah lepas. Kelaminnya itu malah semakin sakit. Aduh. Tumini pun turut merintih kesakitan. Lalu tiba-tiba saja linggis yang ada di teras rumah mereka bergerak sendiri, seperti tengah ada yang menggerakkannya. Linggis itu biasa Parno gunakan untuk menduduk tanah saat menanam tanaman baru, yang kemudian diletakkannya di depan teras kembali untuk melanjutkan aktivitasnya lagi di hari esok. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya.
Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.